perkenalkan, nama saya Stevi Melati Sukma dari Prodi S1 Keperawatan semester 7. Berbicara tentang potensi diri, saya sejak kecil memiliki hobi bernyanyi. Selain itu, saya juga hobi menulis seperti bercerita, menulis cerita, mengarang, puisi, dan hal-hal yang berbau tulisan. Saya juga senang sekali membuat kalimat-kalimat yang indah-indah. Nah, selain itu, saya juga memiliki pekerjaan sampingan, yaitu berjualan secara online atau biasa disebut dengan osok. Pertama kali saya jualan online, saya memiliki banyak sekali keraguan. Di antaranya, apakah ada yang beli ya? Apakah ada yang minat? Kira-kira siapa ya yang ngelirik? Siapa ya yang mau? Nah, saat awal-awal pertama saya memulai bisnis tersebut, saya hanya memegang prinsip bahwasannya pasti bisa, pasti laku, pasti itu pasti. Mengapa aku selalu memberikan motivasi kepada diriku sendiri? Bahwasannya itu adalah suatu potensi yang harus kamu asah. Nah, ngomong-ngomong potensi, aku memang sejak dulu memiliki potensi yang sekiranya memang ada dalam diri aku, cuma aku kurang percaya diri. Tapi aku terus memberikan hal-hal yang positif pada diriku sendiri. Contohnya ya motivasi seperti itu tadi, pasti harus laku, pasti ada yang beli. Nah, memulai dari hal-hal positif, pikiran-pikiran positif dari diri kita, nanti akan terjadi hal yang positif dan akan terjadi seperti apa kita pikirkan. Nah, untuk kalian gak perlu ragu dan harus tetap punya pikiran positif untuk memulai sesuatu. Contohnya, kali ini aku akan membagikan tips buat kalian yang baru dan akan mulai bisnis online shop. Oke, yang pertama, kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan pelanggan kalian. Yang kedua, yaitu kalian harus jelas apa yang kalian jual. Contohnya, yang jelas dalam arti kalian harus bisa memberikan keterangan secara detail apa yang kalian jual. Contoh, jualan baju, ukurannya berapa, warna yang ready warna apa aja, lalu size-nya, lingkar dadanya berapa, bahannya apa, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu kalian harus bisa membuat tampilan postingan kalian atau uploadan yang kalian buat di story ataupun di feed IG ataupun dimanapun. Kalian harus bisa membuatnya secara menarik, mulai dari pewarnaan, lalu kualitas gambar yang kalian tampilkan seperti apa, harus yang jelas dan pastinya harus yang bagus ya, biar menarik. Nah, yang keempat yaitu kalian harus terus posting, terus berpromosi, terus membuat postingan-postingan baru, upgradean yang baru. Karena apa? Orang akan melihat bahwasanya kita berjualan apa sih yang kita jual. Nah, meskipun nggak langsung laku ya, dalam artian orang itu juga butuh kepercayaan. Biasanya paling banyak itu yang beli kalau kita jualan yaitu teman-teman terdekat kita. Dalam artian kenapa? Ya memang teman kita percaya bahwasanya oh emang ini temanku jualan kayak gini, oke deh aku mau beli sama dia, kayak gitu. Nah, untuk menjual barang-barang ke orang lain, memang kita harus butuh waktu. Kita harus bisa membangun kepercayaan kepada orang lain. Nah, itu adalah beberapa tips dari aku yang mendasar. Untuk teman-teman yang sudah profesional, biasanya memiliki hal-hal lain atau tips-tips lain yang bisa digunakan. Contohnya, dari mulai kontennya itu yang bagaimana, seapik apa, sebagus apa, seperti itu. Kalau kita cukup dengan yang mudah-mudah saja, yang bagus ya, sekiranya
Bisa dilihat dari segi kualitas gambar, itu jelas, tidak terlalu buram. Lalu kalau bisa editing juga lebih bagus lagi, lebih ditingkatkan lagi. Nah, itu adalah beberapa tips yang aku pernah jalani dan aku lakukan. Karena aku juga masih belajar banyak dan harus aku asah terus ya. Buat teman-teman jangan pernah patah semangat. Nah, selain itu, kalian akan menghadapi bagaimana cara berkomunikasi yang baik atau memberikan kesan yang baik terhadap customer kalian atau pelanggan kalian. Meskipun itu teman kalian ya, saudara ataupun sih harga kamu kok lebih mahal? Kenapa sih? Kok beda sama yang itu? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Gimana cara menghadapinya? Kalian harus tetap sabar, terus jangan sampai kalian emosi. Buat kalimat yang membuat mereka menjadi terbuka ataupun luluh. Nah, dengan cara seperti apa kita harus bisa memberikan feedback yang baik kepada mereka? Oh, seperti itu. Mungkin saja memang berbeda dengan yang saya jual. Ya, nggak apa-apa lah. Kalau misal di sana lebih murah, kakak bisa beli di sana saja. Tapi kita bisa loh memberikan bonus nanti kalau kakak bisa atau jadi pelanggan setia kami. Nah, itu adalah hal yang paling sering yang kita dapati saat kita jualan online. Pasti yang nomor satu itu komunikasi. Banyak banget orang pasti membeda-bedakan, lalu terkadang minta izin dulu kepada orang tua, kepada suami. Kita harus bisa menghadapinya. Nah, kenapa kita harus bisa menjaga komunikasi kita? Karena berawal dari komunikasi kita, kita akan membuat orang lain itu percaya. Orang lain itu merasa bahwasanya, oh memang anak ini jualan, orang ini jualan. Enak ya, bisa diajak ngobrol, omongannya nggak ketus, nggak judes. Jadi aku jual, maaf, aku beli di sini saja. Seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Selamat mencoba. Dadah. Berbicara tentang potensi diri, mungkin sebagian orang merasa kurang percaya diri dengan apa yang mereka miliki selama ini. Jadi, untuk kita sebagai manusia, kita harus memiliki pikiran-pikiran positif saat kita merasa bahwa kesannya kita adalah orang yang mampu mewujudkan apa yang kita inginkan.